Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah warahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai sumber hukum Islam, Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Sebelumnya kita ulang materi sebelumnya, bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Al-Quran adalah sumber pokok, sumber utama yang harus diutamakan, artinya yang menjadi yang pertama dalam pencarian aturan hukum. Yang kedua hadis. Jadi ketika tidak ada dalam Al-Quran, maka carilah dalam hadis, dan ketika tidak ada dalam hadis maupun Al-Quran, maka diperlakukanlah yang disebut dengan ijtihad. Untuk ijtihad kita nanti bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ketika kemarin kita membahas tentang Al-Quran, jadi inti pembahasan kemarin adalah Al-Quran diposisikan sebagai sumber hukum, walaupun dalam pembahasan itu dijelaskan bahwa Al-Quran itu bukan hanya sebagai sumber hukum, tapi lebih pada sumber kehidupan. Nah, ketika berbicara Al-Quran bahwa sebagai sumber hukum, maka ada tiga jenis hukum yang umum berada dalam Al-Quran. Yang pertama i'tiqadiyah. I'tiqadiyah itu artinya sesuatu yang berhubungan dengan keimanan, keesaan, bagaimana kita menganggap bahwa Tuhan itu satu, bagaimana para nabi-nabi terdahulu mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, la ilaha illallah, dalam kalimat para nabi sebelumnya, ma min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selainnya. Yang kedua khuluqiyah. Khuluqiyah itu artinya terkait dengan akhlak, etika, bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dengan Allah ataupun dengan ciptaan Allah yang lainnya. Itu adalah khuluqiyah. Dan yang ketiga syariroh. Syariroh itu adalah yang terkaitan dengan syariat atau aturan hukum. Nah, syariroh ini membahas tentang ibadah, bagaimana cara beribadah daripada yang wajib hingga yang sunnah, bukan hanya sholat, puasa, dan yang ibadah-ibadah lainnya. Kemudian muamalah itu bagaimana kita manusia berhubungan dengan sesama manusia, khususnya dalam ekonomi atau terkait dengan kebendaan lah. Yang ketiga perkawinan sebagaimana kita tahu manusia itu suatu saat akan menikah, ya. Dan di dalam Islam dijelaskan aturan begitu lengkap mengenai pernikahan. Berikutnya warisan tentang harta benda turunan, bagaimana aturannya di Al-Quran dijelaskan. Yang berikutnya jinayah itu adalah hal-hal yang terkait dengan hak hidup seseorang, yang mengatur tentang hak hidup dan pelanggarannya, misalkan membunuh, berzina, menuduh berzina, mencuri. Nah, itu disebut dengan jinayah, lebih pada hukum bernegara. Dan yang berikutnya ada siasah. Nah, siasah ini adalah berpolitik, berstrategi. Jadi dalam Al-Quran pun dibahas tentang bagaimana berstrategi. Rata-rata siasah ini dibahas melalui berbagai kisah, baik itu kisah para nabi ataupun orang-orang soleh. Nah, inti dari pembelajaran kita minggu lalu adalah tiga hukum yang umum berada dalam pembahasan Al-Quran sebagai sumber hukum, yaitu i'tiqadiyah, khuluqiyah, dan syariah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang hadis. Nah, karena kita ketahui bahwa yang namanya Al-Quran itu bahasanya global, artinya Al-Quran kebanyakan ayat-ayatnya membahas sesuatu yang umum, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih khusus atau yang lebih rinci mengenai berbagai masalah dan aturan yang ada dalam Al-Quran. Nah, dalam memahami hadis ada dua termin yang populer umum di masyarakat kita didengar, yaitu ada hadis, ada sunnah. Ada orang yang menyebut hadis itu sunnah, ada orang yang menyebut sunnah itu hadis, ada yang membedakan antara hadis dan sunnah. Nah, sekarang kita coba bedah satu persatu. Hadis secara bahasa adalah berita atau sesuatu yang baru, ya. Nah, secara istilah yang disebut dengan hadis adalah segala perkataan, perbuatan maupun takrir. Takrir itu artinya kebolehan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi yang disebut dengan hadis itu, saya ulangi, adalah perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah.
Artinya membahas bagaimana Rasulullah hidup, ya. Bagaimana Rasulullah memberikan aturan kepada manusia, baik itu dengan cara berkata, dengan cara berbuat, atau takrir. Takrir itu artinya persetujuan. Maksud persetujuan itu adalah ketika dilakukan oleh para sahabat, Rasulullah tidak melarangnya, atau hal yang lazim terjadi di zaman itu dan Rasulullah tidak mewajibkan ataupun mengharamkannya. Misalkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau disambut dengan nyanyian Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Nah, lagu itu didendangkan ketika Rasulullah sampai di Madinah. Mereka menyebut dengan lantunan, ada yang nyebutnya lagu, ada yang nyebutnya sholawat, ya. Pokoknya mungkin Anda kenal Tola al-badru alaina. Nah, itu adalah takrir, artinya sesuatu yang Rasulullah bolehkan. Nah, berikutnya sunnah. Nah, sunnah itu adalah segala sesuatu yang meliputi perkataan Rasul, perbuatan Rasul, takrir Rasul, pengajaran Rasulullah kepada sahabat, sifat-sifat Rasul, akhlak Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah. Nah, jika kita coba bandingkan dua termin ini, perkalian sunnah dan hadis, kita bisa memberi sedikit penekanan. Sunnah dan hadis itu mirip, atau mungkin ada yang berkata sunnah dan hadis sama. Tapi kalau kita coba lihat dari pengertian ini, hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan takrir. Nah, di mana dalam sunnah itu hanya 3 aspek dari 7 aspek, maka kita bisa mengatakan bahwa yang namanya sunnah adalah penerapan dari hadis-hadis Rasul, penerapan dari kehidupan Rasul. Hadis adalah aturan hukum yang Rasulullah wariskan kepada kita. Jadi ibaratnya hadis teorinya, sunnah adalah prakteknya. Maka sunnah lebih menekankan pada praktek, sedangkan hadis lebih pada mempelajari. Jadi sunnah dan hadis tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hadis harus dipraktekkan dalam sunnah. Sunnah yang sempurna adalah sunnah yang mengikuti 7 aspek yang Rasulullah lakukan, baik itu perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran terhadap sahabat, sifat-sifat Rasul, akhlak Rasulullah, ataupun perjalanan hidup Rasulullah kita amalkan dalam kehidupan. Itu namanya sunnah, ya. Oke, saya kira jelas. Nah, berikutnya jenis hadis. Jika kita lihat dari pengertian hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir, maka hadis secara umum terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama qauliyah. Qauliyah adalah hadis yang berbentuk perkataan. Biasanya hadis-hadis ini diawali dengan kata qala Rasulullah SAW. Nah, itu adalah perkataan langsung Rasulullah SAW. Yang kedua fi'liyah. Fi'liyah itu adalah hadis-hadis tentang perbuatan Rasul. Biasanya hadis-hadis ini bercirikan kata diawali dengan kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya. Yang ketiga adalah takririyah. Nah, umumnya hadis-hadis takririyah, sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa takririyah adalah yang terjadi di para sahabat dan Nabi tidak melarangnya. Maka takririyah rata-rata berkisah tentang laporan seseorang kepada Nabi, atau cerita seseorang kepada Nabi, kemudian Nabi memperbolehkan, ataupun pada zaman itu lazim dilakukan dan Nabi tidak berkomentar tentang kewajiban atau larangannya. Sebagai contoh, di suatu pesta para sahabat dihidangkan makanan dari daging-dagingan, kalau tidak salah daging biawak. Pada saat itu para sahabat lahap memakannya. Kemudian ada orang yang datang kepada Nabi dan menawarkannya. Nah, Nabi menolak. Silakan saja kalian makan, saya tidak, kata Nabi seperti itu, ya, dalam redaksi bahasa Arab. Nah, ini sebuah contoh takririyah, artinya yang dilakukan oleh orang lain tapi Nabi memperbolehkan.
atau takririyah yang bersifat hukum secara langsung. Misalkan tentang cerita Goelan, ya. Goelan adalah seorang sahabat yang seorang kafir yang masuk Islam dengan 10 istri. Nah, ketika itu Goelan datang kepada Nabi dan ingin masuk Islam, kemudian bercerita bahwa dia mempunyai 10 istri, maka Nabi mensyaratkan ketika kamu ingin masuk Islam, maka pilihlah 4 istri yang memang kamu inginkan dan sisanya ceraikan. Maka Goelan pun menceraikan 6 istrinya dan mau menikahi 4 istrinya, ya, dan tetap dengan 4 istrinya. Itu contoh takririyah. Nah, berikutnya konstruk hadis. Nah, konstruk hadis itu adalah susunan dalam penulisan hadis. Jadi karena zaman Rasul itu hadis itu adalah turun atau tersebar melalui ucapan. Nah, zaman Nabi itu tidak ada pembukuan hadis karena takut tercampur antara Al-Quran, kalimat-kalimatnya. Jadi pada zaman Nabi itu tidak ada pembukuan hadis. Hanya beberapa sahabat ada yang punya inisiasi untuk menulisnya sendiri-sendiri, sehingga di zaman Utsman itu kalau tidak salah, di zaman berikutnya baru hadis dituliskan. Kalau di zaman Utsman itu pembukuan Al-Quran, ya, maaf. Nah, kita ambil contoh hadis ini. Hadis ini adalah menceritakan tentang sholat. Hadatsana Malik, bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Malik bin Huwairits qala ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam qala shallu kama ra'aitumuni usolli. Hadatsana bercerita kepadaku. Nah, kata siapa hadatsana? Kata Bukhari. Ruwiya hadatsana kata orang yang Bukhari temui, ya, yang Imam Bukhari temui yang menceritakan hadis ini. Nah, siapa yang bercerita? Allah Malik ibnu Huwairits, ya. Nah, kalau dalam teori hadis, ya, hadatsana Malik ibnu Huwairits itu disebut dengan sanad. Apa itu sanad? Sanad adalah rangkaian periwayatan. Jika kita coba buka di dalam kitab hadis, maka tidak akan hanya bertuliskan hadatsana Malik bin Huwairits, tapi hadatsana Malik ibnu Huwairits, hadatsana abuhu an jaddihi an jaddatihi an jaddihi an siapa-siapa. Nah, nanti dijelaskan bahwa hadis ini didapatkan oleh Imam Bukhari melalui A, melalui B, melalui C, terus sampai si orang tersebut mengatakan bertemu dengan Malik ibnu Huwairits, ya, dan Malik Huwairits mengajarkan hadis ini, shallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, rangkaian itu disebut dengan sanad. Jadi rangkaian berita dari A sampai B sampai C sampai berikutnya sampai kita itu disebut dengan sanad. Tapi dalam kaitan hadis sampai dengan imam hadis itu adalah, dalam hal ini adalah Bukhari. Yang kedua matan adalah isi dari hadis, ya. Matan adalah isi dari hadis. Apa isinya? Nah, ini shallu kama ra'aitumuni usolli, shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti aku salat. Nah, itu disebut matan, isi dari hadis. Nah, yang ketiga adalah rawi. Rawi itu adalah yang meriwayatkan hadis. Dalam hal ini adalah Imam Bukhari. Ya, Ruwiya al-Bukhari. Nah, tandanya atau dalam terjemahan hadis riwayat Bukhari. Nah, berarti beliau yang meriwayatkan hadis ini. Artinya yang meriwayatkan apa? Yang menulis hadis ini, yang mendapatkan hadis ini dan membukukan hadis ini dengan penelitian. Jadi bukan sembarang, ya, dengan penelitian. Penelitiannya lewat apa? Lewat sanad, menemui orang yang mendapatkan hadis. Kemudian dia bertanya, hadis ini dari siapa? Kalau orangnya masih hidup, Bukhari akan menemui orang itu dan bertanya, dari siapa? Sampai akhirnya bisa berkesimpulan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Malik ibnu Huwairits,
yang menyaksikan Rasul berkata, atau mungkin Rasul berkata langsung kepada Malik ibnu Huwaris. Ya, jadi intinya dalam susunan hadis ada sanad. Sanad itu adalah jalur periwayatannya, yang kedua matan adalah isinya, dan ketiga rawi itu yang meriwayatkannya. Nah, mengenai jenis hadis, dalam klasifikasi hadis itu terbagi menjadi dua sudut. Yang pertama dari sudut periwayat, yang kedua dari kualitas periwayatan. Sudut periwayatan artinya orangnya. Kalau kualitas periwayatan artinya bagaimana kualitas hadis ini, bisakah dipakai untuk hukum atau tidak. Yang pertama, dari segi periwayat atau dari segi orang terdapat tiga istilah. Yang pertama mutawatir. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Yang kedua masyhur. Masyhur adalah hadis yang diriwayatkan banyak orang tapi tidak mencapai syarat mutawatir. Apa itu syarat mutawatir? Syarat mutawatir itu adalah diriwayatkan minimal 60 orang. Ya, diriwayatkan minimal 60 orang itu disebut dengan mutawatir. Berarti jika di bawah 60 orang itu disebut dengan hadis masyhur. Nah, di bawah hadis masyhur disebut dengan hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1-3 orang. Nah, maka jika hadis itu diriwayatkan oleh 1-3 orang disebut dengan ahad, tapi lebih dari 3 orang disebut dengan masyhur jika kurang dari 60 orang. Ya. Jadi mutawatir lebih dari 60 orang, masyhur di bawah 60 orang, ahad itu di bawah 3 orang. Di atas 3 orang sampai di bawah kurang dari 60 disebut dengan masyhur. Itu dari segi jumlah periwayatan. Yang kedua dari kualitas periwayatan. Yang pertama sahih. Sahih ini artinya bisa diterima secara hukum, hadis paling kuat, yang artinya hadis yang memenuhi semua kriteria sebuah hadis disebutkan sebagai hadis yang kuat atau boleh digunakan untuk sumber hukum. Yang kedua hasan. Hasan itu adalah hadis yang kehilangan salah satu syarat kuatnya sebuah hadis. Ya, hadis kuat itu ada 5 syarat. Ya. Nah, hasan itu kehilangan satu syarat, jadi 4 syarat dia bisa memenuhi. Nah, yang ketiga dhaif itu hadis yang lemah. Nah, untuk hadis yang dhaif itu sudah jelas tidak bisa digunakan untuk dasar hukum. Sahih pasti bisa digunakan dalam penetapan hukum. Hasan masih diragukan, artinya diragukan belum tentu bisa digunakan untuk dasar hukum. Hasan itu membutuhkan penelitian hadis-hadis lain. Jadi jika hukum itu tidak ada hadis sahih yang ada hadis hasan, maka akan dicari hadis-hadis lain yang menunjang hukum itu sehingga nanti bisa diputuskan bahwa ini boleh dan tidak boleh. Sedangkan hadis dhaif itu tidak boleh sama sekali digunakan dalam penerapan hukum. Hadis dhaif mungkin boleh dalam fadhail amal. Ya, sebagian ulama menyatakan dhaif itu boleh digunakan dalam fadhail amal. Fadhail amal itu hanya sebatas mencari keutamaan sebuah perlakuan. Misalkan mencium tangan kepada seorang yang dihormati, ustadz, jangan. Ya, itu secara hukum tidak ada hadis yang kuat. Mungkin di hadis dhaif ada, atau bahkan tidak ada hadisnya ya. Saya belum mempelajari itu. Tapi intinya hadis dhaif adalah hadis yang tidak boleh digunakan dalam penetapan hukum. Berikutnya, hadis berfungsi terhadap Al-Quran terdapat 3 fungsi, yaitu pertama bayan takrir. Bayan takrir itu menjelaskan dengan maksud menguatkan hukum. Yang kedua, bayan tafsir, yaitu menafsirkan atau menjelaskan lebih lanjut mengenai hukum yang ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah bayan tasri. Bayan tasri artinya membuat hukum yang sebelumnya tidak dalam Al-Quran. Artinya hukum dengan tema yang sama itu ada, hanya saja tidak membahas. Artinya membuat hukum yang baru. Itu disebut dengan bayan tasri. Nah, kita bahas satu persatu ya. Bayan takrir. Bayan takrir adalah
penjelasan hadis yang ditujukan untuk memperkuat hukum dalam Al-Quran. Ya, contoh misalkan kita ambil dalam surat Al-Hajj ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajtanibu qaulan zur. Wajtanibu, dan jauhilah qaula, perkataan zur, dusta. Nah, jadi jauhi dusta, jangan berbohong. Nah, kenapa harus dijauhi? Nah, dijelaskanlah dalam hadis, ya, dalam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang disandarkan kepada Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi, dari bapaknya. Jadi Abdurrahman bin Abi Bakrah ini mendapatkan hadis ini dari bapaknya. Qala Nabius sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu, ala unabiukum bi akbaril kabair thalasan, maukah kalian aku kabarkan bi akbaril kabair, pesan yang besar, ya, kabair, dosa-dosa besar, thalasan, 3. Jadi maukah kamu saya ceritakan 3 dosa besar? Qalu bala. Nah, mereka menjawab, tentu ya Rasulullah, ya. Salah satunya bapaknya Abdurrahman bin Abi Bakrah, ya. Bala ya Rasulullah, tentu saja. Qala isroku billah. Nah, dosa yang pertama adalah, dosa besar yang pertama adalah isroku billah, syirik terhadap Allah. Wa uququl walidain, dan yang kedua adalah menyiksa orang tua, ya, menyakiti orang tua. Kemudian wajalasa, dan Nabi pun duduk, maka mutaqidan faqala, dan Nabi melanjutkan, ala wa qaulu zur, hati-hatilah wa qaulu zur, perkataan yang dusta. Nah, jadi kenapa qaulu zur itu dilarang? Kenapa perkataan dusta itu dilarang? Karena berdasarkan hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah yang diterima dari bapaknya, Rasul pernah berkata ada 3 dosa besar, ya. Yang pertama adalah syirik terhadap Allah, yang kedua menyakiti orang tua, dan yang ketiga berkata dusta. Nah, inilah contoh dari bayan takrir. Jadi hukumnya sudah ada, ya, diperjelas lagi oleh hadis menegaskan bahwa hukum itu kuat, hukum itu harus dilakukan. Ya, wasanibu qaula zur, kata Nabi, ala unabiukum bi akbar kabair salasan, aku ceritakan, aku ingatkan kepada kalian 3 dosa besar: syirik terhadap Allah, menyakiti orang tua, dan qaul zur, perkataan yang dusta. Nah, ini contoh bayan takrir. Yang kedua, bayan tafsir. Nah, bayan tafsir adalah tadi menjelaskan ayat Al-Quran lebih lanjut, ya, merinci. Jadi merinci ayat Al-Quran supaya lebih jelas lagi. Nah, dalam hal ini saya ambil contoh surat Al-Ankabut ayat 45. Watlu ma uhiya ilaika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, ya. Watlu ma uhiya ilaika minal kitab, yaitu Alkitab, wa aqimus shalat, gitu. Dan dirikanlah salat, dan salatlah. Kenapa harus salat? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena salat akan menjaga kamu, menjauhkan kamu dari fahsya dan munkar. Apa itu fahsya? Apa itu munkar? Fahsya adalah segala perbuatan yang berimbas kepada diri kamu. Artinya kejahatan yang kamu lakukan terhadap diri. Nah, itu disebut dengan fahsya. Wal munkar, apa itu munkar? Adalah sebaliknya, kejahatan yang kamu lakukan terhadap orang lain, atau perbuatan tidak baik yang kamu lakukan terhadap orang lain. Maka gitu, manfaat sholat adalah terhindarnya diri dari perbuatan menyakiti diri dan orang lain, atau berkurangnya perbuatan kita dalam menyakiti diri ataupun orang lain.
Maka kalau ada yang nanya, sholat kita udah benar belum? Ya, tinggal pikir saja. Masih menyakiti diri, masih menyakiti orang lain. Jika memang seperti itu, berarti sholat kita belum benar. Nah, dari mana kita tahu sholat kita benar? Nah, di hadis dijelaskan seperti tadi. Hadis ini sudah saya kutip di slide sebelumnya, dari hadis Malik ibnu Huwaris. Qala ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi gitu. Nah, jadi untuk melihat bagaimana salat yang benar adalah ikuti salat Rasulullah. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak hidup bersama Rasulullah. Nah, bagaimana kita bisa tahu salat yang benar? Nah, dijelaskan dengan hadis-hadis yang lain yang membahas tata cara sholat, ya, atau disebut dengan sifatus sholat. Sifatus sholat itu artinya tata cara sholat, dari mulai takbir sampai salam. Nah, dalam sholat prakteknya ada beberapa perbedaan, baik itu dalam berdoa ataupun dalam gerakan-gerakan tertentu atau tata cara tertentu. Nah, itu kenapa terjadi? Itu karena memahami hadis dengan cara yang berbeda. Jadi kembali lagi pada proses yang kita lakukan untuk memahami sebuah hadis. Makanya mungkin kalian, ya contoh kecil lah, dalam doa iftitah ada yang memakai wajah tuh, ada yang lain memakai Allahumma ba'id gitu, atau doa yang lainnya, ya itu tidak masalah karena hadisnya ada gitu. Nah, jadi tidak harus mempertikaikan. Kalau yang harus Anda pertikaikan itu adalah ketika sholat tanpa baca Al-Fatihah, atau Al-Fatihah dirubah ke bahasa Indonesia, apalagi ke bahasa Sunda, atau bacaan sholat dirubah semuanya ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda. Nah, itu yang harus diperdebatkan. Jika masalah-masalah ya sebatas beda doa, ya, selama doa itu ada dalam hadis, saya kira tidak harus diperdebatkan, ya. Hanya mungkin masalah posisi hadis, misalkan tentang wajah tuh apakah kuat atau tidak, tentang Allahumma ba'id baini itu hadis kuat atau tidak, ya Anda tinggal temui ustadz langsung lah, mana yang lebih kuat posisinya itu, apakah jatuh sampai ke doib ataupun haram, ya, Anda harus nanya langsung ke yang lebih expert, ya, di bidang hadis. Oke, berikutnya bayan tasri. Nah, bayan tasri itu adalah menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Nah, ini saya kutip dari surat An-Nisa ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhti wa muhatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah. Nah, ayat ini menjelaskan tentang muhrim, ya, atau orang yang haram-haram dinikahi. Ya, ini terdapat di An-Nisa ayat 23. Jadi yang haram dinikahi itu yang pertama ummahatukum, ibu kamu, wa banatukum, anak, wa akhawatukum, saudara perempuan kamu, wa amatukum, dan bibi kamu, wa khalatukum, sepupu, dan terus sampai ke bawah, ya. Nah, di sini ada kalimat, ya, fa illam takun dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa la yubnakum alladhi min aslabikum wa an tajma'u baina akhtaini ila ma qad salaf, dan janganlah kalian mengumpulkan akhtaini, dua saudara, ila ma qad salaf, kecuali yang telah berlalu, artinya sebelum Islam datang. Jadi pada zaman sebelum Islam datang, adik kakak itu lumrah dinikahi. Nah, sedangkan Islam melarang. Dalilnya apa? Ayat ini diawali kata khurimat. Jadi kalau kita langsung ke atas, ya, di tanpa membahas ibu, anak, istri, saudara, bibi, dan sebagainya, langsung dari khurimat. Nah, jadi khurimat an tajma'u baina, nah ini khurimat an tajma'u baina akhtain, jangan mengumpulkan saudari dalam satu ikatan. Artinya tidak boleh menikahi adik kakak berbarengan. Beda lagi kalau misalkan
menceraikan salah satu, atau misalkan salah satu meninggal kemudian menikahi saudaranya, itu tidak masalah. Yang tidak boleh adalah adik kakak dinikahi dalam waktu bersamaan. Dalam waktu bersamaan itu maksudnya kamu beristri dengan A, kemudian kamu nikahi kakaknya, baik itu dengan pengetahuan istri kamu ataupun di luar pengetahuan istri kamu. Ini disebut dengan dalam waktu bersamaan. Illa maqad salaf, kecuali yang telah berlalu. Yang telah berlalu di sini adalah zaman Rasul. Nah, tapi ada kasus lain di zaman Rasul. Ada seorang yang menikahi bibi, ya. Nah, maka Rasulullah menjawab kasus ini dengan hadis ini, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u baina imra'ati wa amatiha. Nah, la yujma'u, tidak boleh disatukan baina mar'ah, seorang istri, wa amatiha, dengan bibinya, wala bainal mar'ah wala kholatiha, ya, tidak juga seorang istri dan sepupunya. Bibi, ya, bibi. La yajma'u bainal mar'ati, janganlah kamu menyatukan istri wa amatiha dan bibinya, wala bainal mar'ah wa kholatiha. Nah, amah itu dari jalur ibu, sedangkan kholah adalah bibi dari jalur ayah, ya. Jadi seorang laki-laki tidak boleh menikahi bibi dari istrinya ketika dia masih terikat dengan istrinya itu. Beda lagi kalau sudah menceraikan, itu tidak masalah. Nah, ini tidak terbahas di dalam Al-Quran, maka hadis menjelaskan, atau Nabi membuat aturan melalui hadisnya, la yajma'u bainal mar'ah wa amatiha wa la bainal mar'ah wa khalatiha, tidak boleh mengawini bibi istrimu, mau bibi yang adik bapaknya atau bibi yang merupakan adik dari ibunya. Intinya, laki-laki tidak boleh menikahi bibinya istri. Beda kalau sudah bercerai ataupun istrinya meninggal. Nah, itu hukumnya beda lagi. Oke. Nah, kita sudah bahas 3 hal, yaitu bahwa hadis itu berfungsi sebagai bayan takrir, memperkuat hukum, bayan tafsir, memperjelas hukum, dan bayan tasri, membuat syariat baru. Nah, biasa, silakan kerjakan tugas untuk pertemuan kali ini. Ada 2 tugas. Yang pertama, berikan masing-masing contoh 1 hadis untuk 1 hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah, yang ketiga hadis takririyah. Itu hadis yang menandakan bahwa Rasul berkata, 1, ya, hadis qauliyah. Yang kedua hadis fi'liyah, hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah melakukan sesuatu, ya, biasanya dengan kata kana Rasulullah, itu fi'liyah. Dan yang ketiga hadis takririyah. Takririyah itu yang mengenai kebolehan yang tidak Nabi larang ataupun tidak Nabi wajibkan. Itu. Nah, tugas yang kedua adalah cari contoh lain mengenai bayan hadis, ya, bayan hadis terhadap Al-Quran, baik bayan takrir, bayan tafsir, dan bayan tasri. Waktu pengerjaan 1 minggu.